warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Wabarakatuh, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, Ibu. Sudah siap belajar bersama Ibu? Sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Doa akan dipimpin oleh Bila. Marilah teman-teman kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sekarang Ibu absen dulu ya. Ya. Telepon. Baik, Ibu. Azahra, Hadir, Ibu. Arif. Hadir, Ibu. Baiklah, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang keragaman suku bangsa agama di negeriku. Apakah anak-anak Ibu tahu tentang Bhinneka Tunggal Ika? Tidak, Ibu. Nah, Ibu akan menjelaskan Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat itu terdapat pada Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara kita. Bhinneka Tunggal Ika berarti walau berbeda tetap satu. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika terdapat dalam buku Stasomo Kerangan Empu Tantular. Empu Tantular hidup pada masa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Dalam buku Stasomo, pengertian Bhinneka Tunggal Ika lebih ditekankan pada keanekaragaman agama dan kepercayaan di kalangan masyarakat Majapahit. Nah, itulah tadi sedikit cerita tentang Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, Ibu akan bertanya kepada anak-anak, perbedaan apa lagi yang ada di Indonesia? Ada yang tahu? Saya, Ibu. Perbedaan suku dan ras, Ibu. Ya, betul sekali. Kalau bagaimana sikap terhadap perbedaan di Indonesia? Izin menjawab, Ibu. Jadi, kita harus saling menghargai sesama kita yang berbeda. Contohnya, agama yang berbeda, ras yang berbeda, dan budaya yang berbeda. Sehingga tidak terjadi perpecahan antara kita seluruh rakyat Indonesia. Iya, betul sekali. Wah, selanjutnya, gue akan memberi manfaat saat membaca, yaitu ada menambah pengetahuan, memperluas kosakata, meningkatkan memori, serta meningkatkan keterampilan berpikir kritis, meningkatkan fokus dan kosakata. Selanjutnya, sebelum Ibu memberi tugas pembacaan teks wacana suku bangsa di Indonesia, Ibu akan mengasih tahu cara menentukan ide pokok pikiran paragraf, yaitu pertama, membaca seluruh kalimat pada paragraf. Kedua, menandai kalimat awal dan kalimat akhir paragraf. Ketiga, menanamkan pikiran pokok yang terdapat di kalimat awal dan akhir pada paragraf. Selanjutnya, kita membaca tentang suku bangsa di Indonesia. Ibu tugaskan kepada anak-anak mencari pokok pikiran pada tiap-tiap paragraf dan apakah ada kalimat yang sulit untuk anak-anak temukan di teks tersebut. Nanti Ibu tanyakan satu persatu. Ibu berikan waktu 2 menit untuk membacanya di dalam hati dengan menggunakan membaca cepat ya anak-anak. Ibu mulai dari sekarang untuk membaca cepatnya di dalam hati. Baik, Ibu. Nah, apakah sudah membacanya anak-anak? Sudah, Ibu. Pokok pikiran paragraf pertama ada apa aja? Siapa yang bisa menjawab? Izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Jadi pokok bahasan pada paragraf pertama terdapat pada kalimat terakhir, Ibu, yaitu
penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi Ya. semua dapat hidup rukun berdampingan. Terima Ya. kasih, Ibu. Ya, terima kasih ya, sama-sama. Betul sekali. Paragraf pertama terdapat di akhir kata atau kalimat. Fokus pikiran paragraf kedua, ada yang tahu? Ada Ibu. Silakan. Pokok pikiran paragraf kedua ada di awal paragraf, yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 42% dari penduduk Indonesia. Ya, betul sekali. Selanjutnya apakah ada kalimat yang susah untuk kalian menjelaskannya? Siap, tidak ada Ibu. Semuanya sangat mudah untuk dipahami. Nah, kita ke slide selanjutnya. Ini adalah alat transportasi tradisional atau alat transportasi zaman dulu. Apakah di daerah kalian masih dijumpai alat transportasi ini? Sudah tidak ada Ibu. Tidak ada ya. Setelah perhatikan lagi gambar bendi, pedati sapi, dan pedati kerbau. Dapatkah kamu melihat persamaan dari ketiga alat transportasi tersebut? Ada banyak persamaan, salah satunya adalah ketiga alat transportasi tersebut menggunakan binatang yang sama-sama menarik beban berupa bendi atau pedati. Apa yang terjadi saat kuda menarik bendi? Ada yang tahu? Bendinya bergerak, Ibu. Kuda bergerak. Ya, betul sekali. Selanjutnya, Ibu akan memberitahu gaya pada benda-benda di sekitar kita, yaitu melalui aktivitas yang telah kamu lakukan terhadap meja sehingga bergeser disebut gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap tas sekolah yang kamu angkat disebut juga gaya. Aktivitas yang kamu lakukan terhadap kertas sehingga bentuknya berubah disebut juga gaya. Apa yang dimaksud dengan gaya? Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan benda berpindah tempat dan juga menyebabkan perubahan bentuk benda. Ada yang tahu? Sekarang kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah ada tahu di pertanyaan pertama apa yang menyebabkan mobil pada gambar di samping dapat bergerak? Saya Ibu. Ya. Mobil pada gambar dapat bergerak karena didorong menggunakan kekuatan otot, Ibu. Ya, betul sekali. Yang kedua, apa yang menyebabkan lampu dapat menyala? Izin menjawab Ibu. Jadi lampu dapat menyala karena adanya aliran energi listrik yang ada pada lampu tersebut. Terima kasih. Iya, sama-sama. Yang ketiga, apa yang menyebabkan jarum menempel pada batang magnet? Ada yang tahu? Izin menjawab, Ibu. Iya. Adanya gaya tarikan daripada magnet yang membuat jarum tersebut menempel, Ibu. Ya, betul. Yang keempat, apa yang menyebabkan buah jatuh dari pohon? Izin menjawab Ibu. Jadi buah jatuh dari pohon karena adanya gaya gravitasi bumi sehingga buah tersebut jatuh ke bawah. Terima kasih. Ya, betul sekali, sama-sama. Selanjutnya, Ibu akan memberi tugas kepada kalian. Bertanyalah kepada ayah dan ibu atau suku bangsa mereka masing-masing ya. Pertanyaan ini akan dikumpulkan minggu depan. Baik, Ibu. Nah, tidak terasa, kita sudah mencapai akhir materi hari ini. Apakah kalian senang atau bosan dalam pelajaran hari ini, anak-anak? Senang, Ibu. Ya. Sangat menyenangkan Ibu. Dan banyak ya informasi yang anak-anak Ibu dapatkan di hari ini. Itu salah satunya apa aja ya tadi? Apa yang dimaksud Denika? Coba
Ada yang tahu? Sudah Ibu, Bhinneka Tunggal Ika bersatu-satu tetapi tetap satu, berbeda-beda tapi tetap satu jua Ibu. Iya, betul. Ada yang tahu lagi cara mencari pokok pikiran paragraf? Coba May Seven, cara mencari pokok pikiran paragraf. Jadi untuk mencari pokok pikiran dari satu paragraf, yang pertama kita harus membaca terlebih dahulu semua isi dari paragraf tersebut, kemudian kita menggarisbawahi kata-kata yang penting atau menebalkan pakai spidol atau stabilo pada kata-kata yang sudah kita tentukan sebagai pokok kata pikiran. Iya, betul. Baik ya. Sepertinya anak-anak itu sudah tahu semua di materi hari ini. Baiklah, Ibu tutup dengan membaca salam dan membaca doa. Baca doa akan dipimpin oleh Arif. Baiklah, teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.